Bapak Ibu, pendaftar CPNS tahun 2024, barangkali ada yang sudah sampai tahap pengisian riwayat. Nah, di sini ada dua riwayat, yaitu riwayat kerja dan riwayat penulisan ilmiah. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang masih bingung, gimana caranya mengisi riwayat pekerjaan ini? Kemudian, bagaimana jika saya belum memiliki riwayat pekerja, artinya saya baru tamat dari pendidikan? Kemudian, bagaimana jika saya sudah memiliki riwayat pekerjaan? Misalnya, bekerja di instansi bukan pemerintah, namun saya tidak memiliki SK, putusan, nah dan lain sebagainya. Oke, saya akan bahas secara detail di sini Bapak Ibu. Yang pertama, cara mengisinya. Nah, di sini misalnya kalau Bapak Ibu memiliki riwayat pekerjaan, maka isi saja di sini. Nama pekerjaannya apa? Kemudian unit kerjanya di mana? Unit kerja itu adalah tempat instansi Bapak Ibu bekerja. Misalnya rumah sakit, entah itu bank, dan kantor-kantor lainnya. Kemudian deskripsikan pengalaman kerja Bapak Ibu di sini. Ya, ini maksimal 3.000 karakter. Ya, ceritakan saja apa pekerjaan Bapak Ibu di situ, kemudian mulai dari kapan sampai kapan. Nah, barulah di sini mengisi riwayat. Nah, di sini klik saja tambah pekerjaan, maka di sini pilih instansinya. Nah, entah itu instansi swasta atau instansi pemerintah. Maka di sini misalnya instansi pemerintah pilih, tinggal mengetikkan ya di mana misalnya. Tinggal ketikkan beberapa huruf di depannya. Kemudian instansi atau perusahaan. Ya, ini nama perusahaannya. Kalau instansi pemerintahnya ini misalnya anggap saja misalnya di rumah sakit Kabupaten Buleleng itu misalnya. Maka di sini ketikkan saja Buleleng. Nah, maka akan muncul. Maka ini boleh diganti. Apa nama instansinya atau perusahaannya itu? Apa nama rumah sakitnya itu maksudnya. Kemudian jabatan di sana sebagai apa? Misalnya sebagai perawat atau lain sebagainya. Nah, tanggal mulainya kapan? Di sini tinggal diklik saja, dipilih, dimundurkan tahunnya, cari bulannya, dan seterusnya. Misalnya ini. Kemudian tanggal selesainya kapan? Nah, ini misalnya kalau Bapak Ibu bekerja dari 2 tahun lalu dan tidak putus, kontraknya misalnya langsung 2 tahun di SK-nya, maka ini diisi saja sampai tanggal terakhir di SK kontraknya itu atau SK keputusannya itu, keputusan pengangkatan Bapak Ibu sebagai perawat. Begitupun juga untuk instansi lainnya sama. Kemudian gajinya berapa, lihat di SK-nya atau surat keputusannya. Kalau tidak tercantum, maka tuliskan aja 0. Kemudian nomor surat keputusan, ya nomor SK pengangkatan. Tanggalnya tanggal berapa, pejabatnya siapa yang menandatangani. Misalnya direktur rumah sakit, itu misalnya. Kemudian di sini upload, tinggal choose file, pilih di mana tempat penyimpanan SK tersebut berada. Lalu klik simpan. Nah, itu prosesnya. Ini mudah kalau memiliki SK-nya. Nah, misalnya kalau di instansi swasta, ini cuma mengetikkan apa nama kantornya. Misalnya di bank swasta atau finance gitu misalnya. Maka ketikkan di sini nama finance-nya apa. Jabatannya sama seperti tadi, tanggal mulainya kapan, dan seterusnya. Ini kalau Bapak Ibu memiliki SK, itu surat keputusan pengangkatan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki, maka tidak usah diinputkan. Ya, anggap saja Bapak Ibu tidak memiliki riwayat pekerjaan. Kan di sini diminta SK tadi. Kalau nggak diinput semuanya sama SK yang tersebut, maka nggak akan bisa tersimpan. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang misalnya kerjanya bukan di kantor. Misalnya di toko, karena baru tamat mengisi waktu luang menunggu pendaftaran CPNS, misalnya bekerja di toko. Nah, di toko kan biasanya tidak ada sampai SK pengangkatan kan. Nah, itu juga nggak usah mengisi. Kalau memang tidak memiliki yang lengkap tadi ini, di sini kan yang diminta kan SK. Atau kontrak surat perjanjian kerja atau surat pengalaman kerja. Kalau nggak ada ini, ya maka ini nggak usah diisi sekali lagi. Jadi ini tidak masalah. Ini bisa langsung dilewati. Kalau yang bagi yang memiliki, maka diinputkan saja. Jadi kesimpulannya, bagi yang memiliki, silakan diinputkan. Bagi yang tidak memiliki atau yang mungkin bekerja di toko, dari finance, tapi tidak ada surat keputusannya, maka tidak usah mengisi. Ini tidak masalah Bapak Ibu. Tidak akan mempengaruhi. Ini kan cuma merekam track record Bapak Ibu dalam bidang pekerjaan. Artinya sudah pengalaman kerjanya apa gitu misalnya. Kalaupun nggak memiliki, maka nggak masalah. Kan tidak ada di syarat dan ketentuan kalau tidak memiliki riwayat pengalaman kerja, maka tidak lolos nanti seleksi administrasi. Nggak ada ketentuan itu. Jadi aman saja. Sehingga kalau Ibu sudah nggak memiliki, maka ini ke riwayat penulisan ilmiah. Sama. Di riwayat penulisan ilmiah, ini kalau memiliki judul karya ilmiahnya apa, tahun publikasinya kapan, link penulisan terpublikasinya diisikan, kemudian ISSN atau ISBN. Ini kalau ada juga. Kalau nggak memiliki, maka lewat aja. Sehingga selanjutnya, silakan mengisi ke bagian unggah dokumen atau unggah persyaratan. Jadi, itu Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara ini Bapak Ibu menunggu terus. Gara-gara yang riwayat pekerjaan tadi. Ini, Bapak Ibu terus menunggu, terus bingung. Jadi, ini sudah fix. Ini juga sudah ada di
di panduan pendaftaran CPNS-nya. Untuk riwayat, nah setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar promosi, tahap selanjutnya adalah isi riwayat pekerjaan. Pada tahap ini dapat menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah lebih dari satu jika ada. Tetapi jika tidak ada, silakan klik tombol selanjutnya untuk menuju tahap selanjutnya. Berarti sudah clear. Jangan bingung-bingung lagi Bapak Ibu ya. Oke, demikian informasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.